puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, film dokumenter tentang sejarah Kota Manggar beserta segala serba-serbi keunikannya dapat kami ketengahkan ke hadapan masyarakat Belitung Timur, khususnya masyarakat Kota Manggar. Film dokumenter ini merupakan salah satu khasanah arsip audiovisual daerah Kabupaten Belitung Timur yang perlu diketahui dan disosialisasikan kepada khalayak masyarakat Belitung Timur. Pada momen ini, hari jadi Kota Manggar, Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur dari awal perumusan sampai dengan sekarang ikut andil dan berkontribusi dalam menjaga, merealisasikan sekaligus melestarikan sejarah budaya daerah yang dalam hal ini budaya masyarakat Kota Manggar. Dalam hal ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, pelaku sejarah dan pemerhati sejarah Kota Manggar yang berkontribusi dalam pembuatan film dokumenter ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama demi daerah yang kita cintai ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi Kota Manggar yang ke-151. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Kota Manggar tak lepas dari sejarah masa kolonial. Pada kesempatan ini, pemirsa, dikisahkan bagaimana hal ihwal sejarah berdirinya Kota Manggar sebelum disahkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan hari jadi Kota Manggar. Sesuai dengan catatan buku Guidenboek Belitung pada tahun 1852 sampai 1927 serta syair riwayat Kota Manggar yang ditulis oleh Datuk Encik Muhammad Arsyad bin Encik Landut. Dengan berbagai cerita keunikan serta kekhasan budaya dan masyarakat Kota Manggar, ternyata pemerintahan Kota Manggar telah melalui beberapa kali perubahan mulai dari Distrik Manggar pada tahun 1926 berubah menjadi Kademangan Manggar. Kemudian pada tahun 1950-an berubah kembali menjadi Kawedanan Manggar. Lalu di tahun 2003 berubah kembali menjadi Kecamatan Manggar dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai kota kabupaten. Dari sinilah awal jejaknya Dendeker yang ada keturunan-keturunannya yang masih ada tertinggal di Manggar ini, yang masih ada di Manggar. Salah satunya berawal dari Naisah binti Deker, yaitu anaknya, salah satu putrinya Tuan John Frederick Dendeker. Beliau ini kelahiran Bangka, dan ini adalah salah satu cucunya dari Dendeker yang bernama Hasnah binti Kadir, anaknya dari Naisah bin Deker. Berada di tepatnya di daerah Gang Semuto. Lokasi titik pertama Tuan Dendeker masuk ke Manggar melalui Pangkalan Papan. Di kawasan inilah
awal pertamanya Dendeker menemukan suatu tempat yang disebut Nipah Malang. Nipah Malang, kalau bahasa Belitungnya istilah Malang itu melintangi suatu sungai, melintangi sungai. Kemudian itu di tahun 1862 beliau ekspedisi melalui Kuala Lama, masuknya dari Kuala Lama, Sungai Manggar, Kuala itu muara, masuk ke pedalaman Sungai Manggar, menemukan satu titik yang bernama Nipah Malang. Dalam syair riwayat Kota Manggar beliau menyebutkan, tertulis beliau menyebutkan, disinilah tempat yang cocok untuk bermukim. Nah, mulai dari situ 1962 mulailah beliau membangun suatu kawasan yang disebut kawasan ini berada di sisi Sungai Manggar. Kawasan ini berada di sisi Sungai Manggar yang disebut Nipah Malang. Kemudian 1864 didatangkanlah orang-orang dari Singapura yang notabene orang-orang Bawean dan orang-orang Jawa. Mereka diperuntukkan untuk membuat membuat bangunan-bangunan yang ada di sekitar kawasan Manggar ini. Manggar Lama ini mayoritas penduduknya pada saat itu adalah orang Cina, karena mereka berdatangan ke sini khusus untuk menambang timah. Jadi dalam catatan Manggar ini sampai 1916 penduduk terbanyaknya adalah orang Cina daripada ketimbang pribumi. Nah, orang-orang Buyan dan orang-orang Jawa tadi yang didatangkan dari Singapura tadi, mereka menempati suatu tempat yang disebut perkampungan, menjadi perkampungan, yaitu namanya Pangkalan Papan, berada di sekitar daerah sisi Sungai Manggar sebelah sana. Nah, kemudian mereka kegunaan mereka adalah untuk membuat bangunan-bangunan seperti gudang-gudang, perkantoran, dan lain-lain. Jadi ibaratnya Belanda ini datang, mereka membuat suatu pemukiman yang menambang, yang menggali timahnya bukan mereka, tetapi dikuasakan kepada orang-orang Cina, yang biasa kita sebut Cina kuncit sekarang ini kan. Nah, jadi si 1864 kemudian Manggar ini disahkan oleh pimpinan tertinggi Bliton Maskapai, yaitu The Groot menjadi distrik Manggar, yang pada dasarnya sebelumnya ada pertentangan dari distrik Lenggang yang sekarang ini bernama Gantong. Dia tidak setuju untuk pembentukan pusat distrik sebelah timur ini adalah Manggar. Maka 1861 sebelum 1864 kawasan ini disebut Burung Mandi Lenggang. Tapi di 1864 oleh The Groot diputuskan menjadi kawasan distrik Manggar. Di sinilah awal terbentuknya. Di sini dulu terdapat pemukiman-pemukiman orang Eropa yang dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman orang Cina. Sampai terbentuk satu yang kawasan yang disebut kawasan pasar. Pertama kalinya Manggar terbentuk hingga menjadi suatu kota distrik, yaitu 1884. Kemudian setelah terbentuknya Beltim, Manggar ini dijadikan ibu kota kabupaten Belitung Timur, yang ditetapkan
hari jadinya itu berdasarkan dari tim perumus menyebutkan bahwa di tahun 1864 sampai 1871 tidak ketemu dokumen yang menyatakan Manggar ini. Jadi di 1871 ketemulah satu bel suite, namanya bel suite, surat keputusan bahwa orang sebelah timur, orang dari timur itu bisa berdatangan ke Manggar. Itulah yang menyatakan hari jadi Kota Manggar itu 1871. 9 Oktober 1871. Baik, para pemirsa semua, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di kawasan Simpang Pudong, di mana dulu titik ini menjadi titik pasar pertama sebelum dilakukan pemindahan ke Pasar Lipat Kajang yang ada di Kota Manggar. Nah, disinilah satu titik yang disebut kawasan Pasar Lama atau bahasa Cina-nya Lo Puteo. Lo Puteo itu berarti pasar lama. Nah, di sini dulunya kawasan ini banyak pemukiman orang-orang Cina. Karena di Manggar ini mayoritas penduduknya adalah orang-orang Cina. Pasar lama ini di tahun 1915 oleh perusahaan Bliton Maskapai, kawasan ini dipindahkan, kawasan pasar ini dipindahkan ke Lipat Kajang. Itu tahun 1915 sampai 16 gitu. Penduduk-penduduk termasuk penduduk-penduduk yang ada di sini itu semua dipindahkan ke Lipat Kajang. Masyarakat di kawasan Pasar Lama ini dipindahkan karena kawasan ini termasuk salah satu kawasan yang akan ditambang dari Bliton Maskapai. Nah, jadi semuanya masyarakat di Manggar ini dipindahkan ke Lipat Kajang. Di kawasan ini 1915 terjadilah kebakaran besar yang ada di pusat Manggar sampai ke pemukiman orang Cina rata-rata itu. Nah, kemudian di tahun 1916 masyarakat yang ada di sini dipindahkan ke Lipat Kajang. Salah satu alasannya untuk perluasan eksploitasi penambangan oleh Bliton Maskapai. Di kawasan Bukit Manggar Lama yang sekarang telah menjadi kawasan administrasi Desa Mekarjaya. Sekarang kita berada di satu kawasan yang berada di daerah, kalau sekarang di daerah Desa Mekarjaya. Dulunya daerah ini termasuk kawasan Bukit Manggar. Ini merupakan kawasan fase kedua perpindahan dari orang-orang Belanda dari sisinya Sungai Manggar. Karena sisi Sungai Manggar itu kawasan itu telah padat. Jadi untuk memperluas pemukiman, Belanda membuka kawasan ini. Jadi untuk para pejabat-pejabat perusahaan Bliton Maskapai dan petinggi-petingginya dari pejabat Hindia Belanda. Dulunya di titik ini
pernah berdiri sebuah rumah pejabat Bliton Maskapai yang pada saat itu mereka 1876 berdiri sebuah rumah, dan kawasan ini menjadikan kawasan tempat bermukimnya pejabat-pejabat Hindia Belanda dan pejabat-pejabat militer maskapai. Kalau sekarang biasa disebut tuan kuasa. Kemudian mereka membangun rumah ini dengan menandakan atap dengan atap 3, yaitu menandakan adanya 3 gunung. Tampak di layar belakang saya sana ada 3 gunung, yaitu Gunung Burung Mandi, Gunung Mang yang di daerah Payak, dan Gunung Menangan Lepau di sekitar kawasan Burung Mandi. Menandakan bahwa daerah itu dulunya adalah daerah tambang yang ditemukan oleh Belanda yang banyak mengandung pasir timah. Bliton Maskapai menemukan satu kawasan yang timahnya banyak, yaitu di daerah Garumedang. Pada saat itu hasil timah di Pulau Belitung agak menurun, tapi dengan ditemukannya kawasan Garumedang yang disebut Manggar Utara membuat perdagangan pencarian timah itu lebih efektif lagi, karena mereka menemukan kawasan yang banyak pasir timahnya. Juga di kawasan ini dulu terbentuklah suatu kawasan perumahan dari militer. Didatangkanlah militer dari Belanda yang disebut kalau orang dulu nyebutnya benteng di kawasan di sekitar, kalau sekarang Taman Makam Pahlawan. Kita masih berada di kawasan Desa Mekarjaya, tepatnya di kawasan Makam Pahlawan dan seputaran perumahan Kampung Gunung. Di sini pernah ada satu barak militer pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, didukung dengan bangunan benteng untuk pertahanan militer. Di tahun 1876 kawasan ini pernah berdiri perumahan-perumahan pejabat-pejabatnya dari Bliton Maskapai dan pejabat-pejabat Hindia Belanda. Dan juga di sini di 1876 didatangkanlah yang pada saat itu disebut prajurit atau militer sekarang, dan di daerah ini pernah dibangun sebuah benteng militer. Kawasan ini dulunya sebelum dibongkar hampir sama tingginya. Ini letaknya di Kampung Gunung, Desa Lalang Jaya, yang sekarang mungkin udah tidak tinggi lagi. Dulunya hampir sama tingginya dengan Bukit Samak. Ini kawasan ini disebut kawasan Bukit Manggar. Nah, di 1816 ditambanglah dari Belanda. Penduduk-penduduknya dipindahkan ke Samak. 1816. Bukti-bukti dari penambangan yang ada di Kampung Gunung ini masih ada satu, ada di sebelah sana terdapat sebuah gua. Gua itu adalah gua penambangan. Penduduk yang ada di sini 1876 dipindahkan ke kawasan ini. Terdapatlah pemukiman orang pribumi, maksudnya selain orang Cina atau orang Buyan, ini adalah orang aslinya orang Belitung sendiri
mereka dipindahkan ke Kampung Lalang, tapi mereka mempunyai satu kesepakatan dengan pemerintahan pemerintah Bliton Maskapai, karena mereka dulu ada sebuah tempat ibadah yang biasa disebut langgar pada saat itu, musolah kecil. Musolah di dalam perpindahan itu masyarakat pribumi akhirnya bersepakat dengan pejabat Bliton Maskapai. Mereka minta bangunkan sebuah masjid di kawasan baru. Akhirnya sekarang masjid itu hingga saat ini masjid itu ada, yaitu Masjid Jami yang disebut sekarang Islamic Center.